Shalom teman-teman. Shalom. Ya, puji Tuhan kita boleh bersama-sama hari ini bersekutu lagi secara online. Walaupun masih secara online tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi niat kita untuk bersama-sama mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saya mau ajak teman-teman untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Teman-teman boleh mempersiapkan tempat yang paling nyaman, tempat yang tenang untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Teman-teman boleh mempersiapkan hati. Kita mau bersaat teduh dengan mengangkat satu pujian, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Kayak mau rindu hadiratmu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dan seluruh hati kita mau pujikan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana
bersatu hati dalam doa saya antarkan. Ya Tuhan, Kaulah yang satu-satunya layak untuk disembah. Kaulah Allah yang patut kami agungkan. Kaulah Allah yang patut kami puji dan sembah selama hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada waktu hari ini Engkau boleh memberkati kami untuk setiap anak-anak-Mu di GKJ Jebres ini, remaja pemuda GKJ Jebres. Kami boleh bersama-sama bersekutu memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami hari ini juga mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang penolong yang setia yaitu Engkau Yesus. Engkau sendiri yang boleh memberkati kami, Engkau sendiri yang boleh memberkati setiap hati dan pikiran kami. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan walaupun saat ini kami berbeda, terbatas ruang dan waktu, Engkau sendiri yang boleh memberkati kami, Engkau sendiri yang boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kami tetap mau taat, untuk kami tetap mau setia, untuk tetap kami mau fokus bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati device yang kami pakai, peralatan yang kami pakai untuk memuliakan nama-Mu hari ini, Engkau sendiri yang boleh memberkati. Mohon ampun untuk setiap salah dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Ya, tadi saya belum nanyain kabar teman-teman nih. Sekarang mau saya tanya kabar yang ada di sini dulu. Kayak saya mau tanya Mbak Seva, kabarnya gimana Mbak? Luar biasa. Luar biasa baik. Kalau Mbak Dini? Puji Tuhan baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Tentunya tim musik juga luar biasa ya. Sip, ada jempol. Dan saya harap juga teman-teman yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Untuk itu kita mau nyatakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, setiap hari tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, maka kita selalu sehat, maka kita selalu baik. Kita mau nyatakan kasih Tuhan pada hari ini, kita mau pujikan, sungguh nyata kasih-Mu. Teman-teman boleh bertepuk tangan ya yang di rumah. Bahwa hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, teman-teman, kemarin buat teman-teman yang sudah melihat acara kita kemarin ada pujian, ada Mbak Anggi yang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Penolong yang Setia. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar makna lagu dari Penolong yang Setia yang dinyanyikan oleh Mbak Melita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Deni.
Sebelumnya kita mau pujikan kembali penolong yang setia. Teman-teman boleh bersaat teduh, menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan penolong yang setia. Shalom teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Acara hari ini kalau nggak salah bedah lagu ya Mbaknya? Ya benar, bedah lagu. Kita akan bersama-sama membedah sebuah lagu rohani, yaitu judulnya Penolong yang Setia, yang dinyanyikan oleh Melita Sidabutar, seperti itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu, Penolong yang Setia adalah lagu Melita Sidabutar yang dirilis setelah kepergian saudara kembarnya, yaitu Melisa Sidabutar. Mereka berdua, si Melita dan Melisa ini, sama-sama mengikuti seleksi di sebuah kompetisi ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol 2020. Yang akhirnya mengharuskan Melisa seorang diri melaju sendirian ke babak berikutnya. Namun singkat cerita, ketika Melisa itu sedang berjuang mengikuti ajang kompetisi pencarian bakat tersebut, Tuhan lebih mengasihi Melisa dan Tuhan memanggil Melisa untuk kembali ke rumah Bapa selama-lamanya karena sakit yang diderita oleh si Melisa ini. Kemudian lagu Penolong yang Setia yang dinyanyikan oleh Melita ini ditujukan
untuk meneruskan semangat bernyanyi Melisa yang dipanggil Tuhan ketika masih mengikuti ajang pencarian bakat. Maksudnya, jadi si Melita ini, saudara kembar Melisa, menyanyikan lagu ini sebagai bentuk untuk meneruskan jejak karya dari si Melisa untuk memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Dan lagu Penolong yang Setia ini saya rasa cukup familiar di kalangan anak muda Kristen karena lagu ini adalah lagu rohani. Kemudian lagu ini juga bisa kita dengarkan di beberapa platform media sosial seperti YouTube, Spotify, dan bahkan juga TikTok. Lirik lagunya yang singkat namun sirat akan makna. Hal itu yang membuat orang-orang yang mendengarkan lagu ini merasa hidupnya lebih dikuatkan, termasuk saya yang mendengarkan lagu ini. Tadi liriknya boleh saya ulangi, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hari ini kita akan bersama-sama membedah satu persatu apa yang ingin disampaikan dari lirik lagu tersebut. Kita mulai dari saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku terlebih dahulu. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan ini, saya yakin kita selalu dihadapkan pada dua situasi. Ada suka maupun duka, ada susah dan juga senang. Namun, dalam situasi apapun, kasih dari Tuhan Yesuslah yang menerangi langkah kita dalam menjalani kehidupan hingga saat ini. Kemudian lirik yang berikutnya adalah tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Teman-teman, ketika kita yakin tadi bahwa ada Tuhan Yesus yang menerangi langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh takut dan juga tidak boleh bimbang. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang senantiasa bersama kita, yang senantiasa ada untuk kita. Kemudian lirik berikutnya adalah Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengenal setiap masing-masing dari kita. Mengerti pergumulan diri kita. Tuhan Yesus sangat tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita perlukan dan apa juga yang kita butuhkan. Kemudian lirik berikutnya adalah Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Terkadang teman-teman dalam menghadapi kehidupan ini banyak sekali tantangan maupun cobaan yang kita hadapi. Ketika cobaan itu datang, ketika masalah itu datang, kira-kira apa respon kita? Sedih pasti. Merasa kita itu bebannya berat.
Seperti itu. Ketika cobaan itu datang dalam hidup kita, kita merasa bahwa beban hidup kita ini terlalu berat. Masalah kita ini terlalu banyak. Namun, teman-teman harus ingat bahwa ada sosok Tuhan Yesus yang sanggup untuk memulihkan hidup kita, mengatasi pergumulan kita, mengatasi masalah kita. Asalkan kita mau berserah. Kita mau berserah dan juga terus percaya. Kemudian lirik berikutnya adalah hanya Yesus penolong yang setia. Saya rasa teman-teman tahu apa makna dari lirik ini, hanya Yesus penolong yang setia. Bahwa dalam keadaan apapun seperti yang saya katakan tadi di awal, ada suka, ada duka, ada susah maupun senang, hanya Tuhan Yesuslah penolong hidup kita yang setia dan selalu ada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui sepenggal lagu ini kita diingatkan bahwa dalam hidup kita ini kita dihadapkan oleh berbagai masalah, baik itu masalah yang kecil, besar atau berat. Saya yakin tidak ada satupun orang di dunia ini yang hidupnya itu tanpa masalah. Semua orang pasti punya masalah, semua orang pasti punya pergumulan masing-masing. Seperti yang dialami oleh Melita Sidabutar tadi saat dia harus kehilangan kembarannya. Namun kali ini kita diingatkan bahwa sebesar apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan yang kita alami, percayalah teman-teman bahwa pemulihan akan terjadi ketika kita mau berserah. Kita mau berserah penuh, kita mau membawa masalah kita mau membawa pergumulan kita ke dalam doa, mau membuka hati kita untuk Tuhan Yesus, sehingga kita mampu merasakan kuasa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Perasaan khawatir, bimbang, takut terkadang menghantui diri kita dan menghambat kita untuk berkembang. Namun satu hal yang saya ingin tekankan, teman-teman harus mengimani dan harus percaya bahwa selalu ada Tuhan Yesus, Sang Penolong yang setia dalam suka maupun duka. Kiranya itu yang boleh saya sampaikan mengenai bedah lagu Penolong yang Setia karya Melita Sidabutar. Kiranya teman-teman dapat mengambil makna dari lagu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk renungan yang boleh dibawakan Mbak Deni. Teman-teman dan saya, kita mau maknai bahwa lagu ini mengajarkan kita untuk percaya ketika kita dalam masalah ataupun dalam situasi apapun, kita percaya, kita harus berserah bahwa kita punya penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang ada di gereja. Dan kita mau iringi persembahan ini dengan satu pujian, Ku Beri Persembahan. Sambil puji Yesus,
memberikan beberapa pengumuman. Teman-teman boleh menyimak pengumuman berikut ini. Oke, sebelum kita mau mengakhiri acara kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita mau serahkan persembahan dan pokok doa yang ada untuk saat ini. Kita mau berdoa, mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan ini, persekutuan online kita pada hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar satu hal, bahwa kami mau percaya sama Tuhan, bahwa setiap situasi, setiap masa hidup kami yang saat ini kami alami, baik suka maupun duka, kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami yang setia. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa memaknai, untuk senantiasa mau berkomitmen dan percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami boleh kumpulkan pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati persembahan ini sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun di bulan Juni ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati, kiranya Engkau sendiri yang boleh tuntun setiap aspek hidup mereka, Tuhan menarik mereka lebih dan lebih lagi menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Untuk setiap salah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Engkau sendiri yang boleh memberkati kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau bersama-sama mengakhiri persekutuan online kita pada hari ini. Kita mau kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dengan menutup acara kita pada hari ini, kita mau pujikan Ku Diberi Kuasa. Jadi lawanku bila Allah ada bersamaku, lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merisau hidupku, beri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.